Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Menjadi wadah untuk mahasiswa dalam mengembangkan program kreativitas mahasiswa, Entrepreneurship Development Center (OSM) sukses menggelar sosialisasi dan workshop pendampingan dalam penyusunan proposal. Entrepreneurship Development Center Universitas Semarang menggelar kegiatan pendampingan pada mahasiswa USM dalam penyusunan proposal program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW, program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa, dan program kreativitas mahasiswa atau PKM baru-baru ini di ruang seminar lantai 9 USM. Kegiatan tersebut dihadiri 110 peserta dari berbagai fakultas yang ada di USM. Ketua Panitia Dr. Ani Setiarini SEMM mengungkapkan, kegiatan ini akan membantu mahasiswa mengembangkan skillnya setelah lulus nanti. Punya motivasi tidak hanya di dalam mengupload saja, tapi juga memotivasi di dalam soft skill-nya dan juga merealisasikan apa yang sudah ditulis menjadi sebuah wirausaha. Maka diharapkan nanti setelah lulus tidak hanya mengandalkan ijazah, tapi juga memiliki karya dan juga memiliki usaha. IDC memiliki komitmen untuk mendukung dan memfasilitasi mahasiswa. Hasil dari pendampingan ini diharapkan proposal mahasiswa yang diusulkan akan lolos dan berhasil dalam mengembangkan usahanya. Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SIMH mengungkapkan, kegiatan tersebut menjadi wujud kontribusi USM dalam mensejahterakan mahasiswanya. Siapan pendampingan para mahasiswa untuk menyusun proposal PKM, PPK Ormawa dengan P2MB ini merupakan salah satu inisiatif yang kita lakukan supaya kreativitas mahasiswa itu terbangun. Jadi kreativitas dalam bidang seni, kreativitas dalam bidang kewirausahaan utamanya, dan kreativitas dalam bidang yang lain. Yang hasil produknya nanti akan kita populerkan di ruangan inkubator bisnis. Ini menjadi salah satu bagian terpenting bagi kita untuk melakukan pembinaan. Setelah mereka lulus, mereka nanti mau jadi apa? Itu yang kemudian kita harapkan lebih maksimal melalui pembinaan dalam program yang hari ini kita laksanakan. Dan tentunya ke depannya program-program seperti ini akan kita maksimalkan sehingga masuk USM ini terus kemudian berkembang, mereka kontribusi terhadap bangsa dan negara ini secara maksimal. Dan itu bisa dikonversi sampai ke 6 SKS gitu. Bahkan kalau saya kasih 2 miliar ya. Tak kasih tahan ya, foto sama. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, menyaksikan secara langsung penandatanganan MOU di bidang kesehatan antara Indonesia dan Thailand baru-baru ini. Dalam rangkaian kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto ke Thailand, kerjasama bilateral antara kedua negara kembali diperkuat melalui penandatanganan Memorandum of Understanding di bidang kesehatan. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand Somsak Tepsutin di Government House Bangkok pada Senin 19 Mei 2025. Setelah penandatanganan berlangsung, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kerjasama di bidang kesehatan ini menjadi penting, terutama dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Kita menyaksikan tanda tangan MOU di bidang kesehatan untuk meningkatkan kerjasama kita, untuk sama-sama bisa meningkatkan kapasitas kita. Dan hal ini sangat penting menghadapi kemungkinan pecahnya pandemi baru. Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi antara Indonesian Aid dan Thailand International Cooperation Agency. Di bidang internasional, regional, dan global, Indonesia dan Thailand menyatakan keprahidan bersama dan komitmen untuk menangani isu-isu ini dengan baik. Penandatanganan MOU ini menjadi langkah konkret mendorong kerjasama antar lembaga kedua negara, perkuat ketahanan sistem kesehatan nasional, dan menjawab tantangan lintas negara secara kolaboratif.
Siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 10 Semarang menyelenggarakan acara perpisahan. Acara ini berlangsung setelah upacara simbolis pelepasan siswa-siswi kelas 12 di lapangan utama SMK Negeri 10 Semarang. Siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 10 Semarang menyelenggarakan acara perpisahan. Acara ini berlangsung pada hari Senin 5 Mei 2025 di lapangan utama SMK Negeri 10 Semarang. Acara ini menjadi bentuk apresiasi terhadap perjuangan siswa kelas 12 yang telah menyelesaikan pendidikan mereka selama 3 tahun. Oke, untuk harapan saya mungkin untuk teman-teman kelas 12 mungkin kegiatan ini bukan akhir dari cerita kita, tapi kegiatan ini awal dari kehidupan kita di masa depan yang akan kita bahagia selalu, sukses, dan kita akan selalu bersama walaupun raga kita nggak selalu ada di sekolah ini. Dan harapan saya kegiatan kelulusan ini yang sudah diselenggarakan di sekolah ini adalah suatu momen, suatu kegiatan yang positif. Maka dari itu janganlah dirusak kegiatan positif ini dengan mencerai nama baik sekolah. Dengan harapan siswa-siswi bisa melanjutkan perjuangan mereka dengan tekad dan semangat yang lebih positif. Bagi mereka, momen kelulusan adalah refleksi dari perjuangan panjang selama bersekolah. Dengan menyerukan agar tidak merusak nama baik sekolah melalui aksi negatif seperti konvoi liar atau tawuran. Gustaf menegaskan kelulusan harus menjadi perayaan yang berkesan, bukan meresahkan. Pesan dan pesan saya sekolah ini mungkin sekolah ini bukan sekolah yang menurut saya waktu itu sekolah yang saya impikan. Tapi setelah saya masuk di sekolah ini saya merasa, sekolah itu ternyata sangat asik, sangat sangat worth it lah ibaratnya kalau saya masuk sini. Dan kalau saya nggak masuk sini, mungkin saya nggak bisa kenal dengan apa itu organisasi, apa itu dengan OSIS, apa itu kegiatan-kegiatan positif. Mungkin saya nggak bisa mengikuti kegiatan tersebut karena di sekolah ini Bapak Ibu gurunya itu sangat mensupport, sangat mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan dalam organisasi tersebut. Dengan peran para guru-guru yang senantiasa mendukung kegiatan positif siswa sekolah ini adalah tempat yang layak untuk tumbuh dan berkembang, serta membentuk karakter siswa melalui kegiatan yang bermanfaat. Aktivitas perhutani di kalangan masyarakat Grobogan disebut sebagai salah satu penyebab terjadinya banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Grobogan, di mana dalam 1 tahun ini sudah beberapa kali banjir melanda Grobogan, sehingga banyak masyarakat yang berasumsi penyebabnya adalah pihak perhutani. Bupati Grobogan terpilih Sugeng Prasetyo Selasa pagi mengunjungi kantor Perum Perhutani KPH Purwodadi, di mana kedatangan wakil bupati terpilih ke kantor Perhutani untuk bertemu ADM Perhutani untuk membahas isu yang beredar di masyarakat yang menyalahkan perhutani di saat banjir melanda Grobogan beberapa kali dalam setahun ini. Dalam kunjungannya ini mengharap untuk itu segera diadakan rapat antara Pemda dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta lembaga terkait untuk membicarakan masalah tersebut. Terima kasih dari rekan media, kebetulan kami ketemu dengan Pak DM karena kebetulan hari ini kami mau survei, mau ke lokasi banjir. Jadi kami biar tambah rujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat karena emang banjir sudah terjadi beberapa kali dalam tahun ini. Semoga nanti dengan saya dapat tambah ilmu dari Bapak nanti untuk semakin bisa menjelaskan ke masyarakat betapa pentingnya tentang pengelolaan. Untuk Pemkab Grobogan gimana Pak untuk mengatasi banjir sendiri Pak? Gimana? Untuk Pemkab Grobogan sendiri? Ya, salah satunya nanti kita kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, terutama perhutani, nanti mungkin yang lain dengan Polres dan lain-lain untuk bareng-bareng menangani permasalahan banjir. Banjir yang terjadi di Grobogan saat ini dilihat dari banyaknya material pepohonan disertai lumpur yang menyumbat saluran air yang ada di sungai hingga mengakibatkan luberan air ke jalan hingga menerjang pemukiman warga. Ya, tadi kita barusan menerima kunjungan dari Pak Wakil Bupati. Saya mengapresiasi terhadap langkah beliau karena beliau baru menjabat ya, meminta informasi sejelasnya tentang kondisi kawasan maupun penyebab banjir yang ada di Kabupaten Grobogan. Kita tadi diskusi proaktif dan beliau nanti akan melanjutkan hasil diskusi kita dengan berkomunikasi dengan instansi yang lain. Solusinya Pak? Ya, mengatasi banjir ini tidak bisa satu pihak saja, tapi harus sinergi terhadap semua bidang, baik dari perhutani, baik dari CTK, dari pemerintah, dari BPDAS, dari mungkin dinas-dinas terkait yang ada di Pemkab Kabupaten Grobogan. Itu harus sinergi. Kita kaji mana yang perlu kita perbaiki maupun kita tingkatkan di bidang baik penutupan lahan,
perbaikan saluran drainase maupun pembinaan kepada masyarakat. Warga Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji, Jepara, Jawa Tengah memiliki cara tersendiri untuk memeriahkan acara sedekah bumi. Untuk mempererat rasa kebersamaan antar warga desa menggelar sepak bola api. Meski menggunakan bola dengan api yang membara, kedua tim tanpa rasa takut untuk menendang bola api ke gawang lawan. Seperti apa serunya pertandingan sepak bola api? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah pertandingan sepak bola api yang digelar oleh warga Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji, Jepara, Jawa Tengah perlu diacungi jempol. Pasalnya 10 pemain dari kedua tim sepak bola api tanpa rasa takut untuk memperebutkan bola api yang membara di tengah lapangan untuk ditendang ke gawang lawan. Pertandingan sepak bola api yang digelar di lapangan desa ini sontak menjadi tontonan ribuan warga Desa Kawak dan sekitarnya. Pasalnya hampir setiap tahun kegiatan ini rutin dilaksanakan dalam agenda sedekah bumi. Petinggi Desa Kawak Eko Heri Purwanto mengatakan diadakannya festival bola api ini untuk melestarikan tradisi nenek moyang desa. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari prosesi sedekah bumi desa yang dilaksanakan setelah panen raya. Tradisi sepak bola ini bertujuan untuk memerangi angkara murka seperti hawa nafsu, emosi, kemarahan, serta rasa benci antara sesama yang disimbolkan dengan api. Untuk kegiatan malam hari ini, kegiatan rangkaian sedekah bumi, dalam kegiatan ini kami mengambil menguri budaya, termasuk dengan kegiatan sepak bola api. Dengan kegiatan sepak bola api ini kami bertujuan kita memerangi hawa nafsu untuk mencapai kesuksesan dan kemakmuran. Sementara itu, Bambang, salah satu pemain, mengatakan sebelum bermain sepak bola api, para pemain terlebih dahulu diolesi air suci dari minyak kelapa sabun. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan panas saat menendang bola api yang terbuat dari kelapa tua yang disiram dengan minyak tanah. Para pemain yang mayoritas pemuda hanya mengenakan celana hitam pendek dan tidak mengenakan baju dalam permainan sepak bola api ini. Selain itu, untuk melindungi rambut agar tidak terbakar, menutupinya dengan selembar kain. Dirinya juga menjelaskan ini pertama kali mengikuti pertandingan sepak bola api. Awalnya sangat takut dan khawatir jika terkena api pasti kakinya akan melepuh. Setelah ikut bermain ternyata tidak ada luka sedikit pun. Air suci, Mas. Tanya, Mas, ikut bola api. Menyenangkan karena membantu desa untuk mengembangkan nama desa itu sendiri. Panas nggak, Mas, tadi pas bola api? Sedikit panas. Dengan berkobarnya bara api, dimaksudkan pula untuk saling menjaga kebersamaan seluruh warga Desa Kawak, serta meningkatkan potensi yang ada di desa tersebut. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Di tengah tingginya gelombang PHK, ratusan orang di Kabupaten Blora setiap harinya mengajukan permohonan pembuatan kartu pencari kerja. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mencatat para pemohon kartu kerja didominasi lulusan SMK. Jumlah pencari kerja di Kabupaten Blora terus mengalami peningkatan di tengah tingginya gelombang PHK. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga yang mengajukan permohonan membuat kartu pencari kerja. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Blora mencatat setiap harinya ada 100 orang yang mengajukan pembuatan kartu pencari kerja. Bahkan hingga pertengahan bulan Mei ini, tercatat sebanyak 1.726 orang mengajukan pembuatan kartu kerja. Rata-rata para pencari kartu kerja ini didominasi lulusan SMK. Untuk mengurangi angka pengangguran, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bersama dengan Balai Latihan Kerja terus melakukan berbagai pelatihan. Kepala Disnaker Kabupaten Blora, Endro Budi Darmawan, mengaku membuka beberapa pelatihan di kantor kecamatan maupun kantor desa yang ada di Kabupaten Blora. Selain itu juga setiap tahun mengadakan job fair bagi pelajar yang baru saja lulus sekolah maupun yang masih menganggur. Pada tahun 2024, itu sebanyak 5.392 orang yang terdiri dari laki-laki 2.476, 2.476 dan perempuan 2.916. Jadi memang agak banyak, namun demikian data ini dalam setahun. Dalam setahun untuk data terakhir sampai bulan Mei tahun 2025 itu para pencari kartu kuning yang tadi di depan kami sampaikan bahwa pencari kartu kuning adalah pencari kerja itu sebanyak 1.726 orang dengan rincian laki-laki 670 orang dan perempuan 1.056 orang. Para pemohon kartu pencari kerja di Blora didominasi fresh graduate. Mereka rata-rata mengajukan lamaran pekerja di sejumlah perusahaan.
Pemirsa, karena tak dapat menemukan buku untuk dibacakan kepada anaknya sewaktu kecil, Ino Santo Nagara lantas menulis buku anak-anak. Buku pertamanya, A is for Activists, mendapat respon positif, bahkan diterjemahkan ke dalam 3 bahasa. Kini, Ino telah menulis 7 buku anak-anak bertema keadilan sosial. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When I was 7, I got to spend the night in a planetarium. This is a true story. Do you want to hear it? Perkenalkan Ino Santo Nagara, diaspora Indonesia di Oakland, California, penulis buku anak bertema keadilan sosial. Lalu waktu anak saya lahir tahun 2010, saya mencari buku yang ingin saya bacakan untuk anak saya, dan itu ternyata tidak ada di toko buku, jadi akhirnya saya bikin sendiri. A is for Activists adalah buku pertama Ino Santo yang ternyata memperoleh respon positif dari pecinta buku anak-anak. Kini, Ino telah menulis 7 buku, dan 2 diantaranya, My Night in the Planetarium, serta M is for Movement, berlatar belakang masa kecilnya di Indonesia. Ino yang lahir dan besar di Jakarta, melanjutkan kuliah ke Amerika tahun 1988 untuk menjadi seorang ahli ilmu hewan. Namun perjalanan hidup membawanya menjadi seorang graphic designer. Walau dibesarkan di lingkungan keluarga seniman dan aktivis, baru pada saat kuliah, ia mulai aktif menyuarakan berbagai isu ketidakadilan sosial. Dan itulah saya mulai di kampus protes anti perang Irak. Setelah ikut protes anti perang, terus akhirnya mulai mengikuti berbagai isu-isu lain. Saya sebetulnya bukan sebagai penggiat, sebagai aktivis, itu kontribusi yang terbaik untuk yang bisa saya berikan itu sebagai graphic designer. Inilah yang juga menjadi sumber inspirasi Ino dalam menulis buku anak, karena ia ingin menciptakan dialog dengan putranya mengenai berbagai isu di dunia seperti keadilan sosial dan lingkungan agar berani menyuarakan pendapat. Dunia kita tuh banyak ketidakadilan, banyak opresi, itu kita tidak bisa kita sembunyikan dari anak-anak kita untuk selamanya kan. Jadi pertanyaannya bukan apakah ada ketidakadilan di dunia ini, tapi pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan kalau melihat ada ketidakadilan di dunia. Sebagai graphic designer, karya Ino juga dapat dinikmati publik Amerika di San Francisco Bay Area melalui lukisan mural Let's Build From Here di Yerba Buena Center for the Arts. Kita sudah hampir 3 tahun kan di pandemi ini, dan pengalaman kita banyak yang berubah. Kita ingin kembali ke yang dibilang normal sih. Untuk banyak orang kembali itu mungkin bukan yang diperlukan. Mural ini didesain untuk interaktif ketika dilihat melalui prisma dengan 3 warna berbeda yang memberi 3 sudut pandang, yaitu potensi manusia, lingkungan, dan keadilan sosial. Amy Kish dari Yerba Buena Center for the Arts yang mengenal Ino melalui bukunya A is for Activists menilai karya muralnya ini memberi perspektif akan harapan di masa depan. His art is so grounded kind of in visualizing these messages and at the same time there's a certain flexibility to meet audiences where they are. For somebody who understands that really it's like we're stronger together, and to invite as many people into his work. So his work is very accessible visually, and also the message is positive but also strong. Ino memang berharap buku-buku dan karya seninya dapat membuka mata banyak orang akan berbagai isu terkait keadilan sosial. Dan untuk saya yang paling rewarding yaitu bisa bicara dengan anak-anak secara jujur mengenai bidang-bidang ini. Dari San Francisco Bay Area, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA.